nemenin istri kamu lahiran. Istri kamu komentar apa ketika kamu punya bisnis ini? Kalau saya sih nggak terlalu melibatkan istri ya. Kalau istri sih intinya saya masih kerja halal, saya pulang bawa uang, dia intinya mau menerima ya kan. Intinya saya ada tanggung jawab untuk keluarga ya kan. Kalau saya sih ya intinya kayak keluarga udahlah nggak usah ikut campur, nggak usah tahu apa, yang penting dia tahu saya kerja halal. Tapi kan sekarang kamu viral, pasti dia tahu lah. Ya kalau dia sih tahu, cuma nggak terlalu heboh kayak gitu, nggak mau ikut campur ya kan. Karena saya bilang ya udah keluarga, saya kerja aja. Gitu. Nah ini pernah nggak ada yang minta jasa? Ini kan kamu nemenin istri kamu melahirkan. Ada nggak yang minta jasa kamu untuk nemenin siapa sakit atau siapa melahirkan? Oh pernah. Jadi kayak ibunya sakit, jadi anaknya kerja, ibunya di rumah sakit, ibunya sakit di rumah. Karena bingung ya kan, kata dia, "Toh nanti kalau tolong beliin obat dulu ya kan, nanti kalau nyokap gua bener-bener harus dibawa ke rumah sakit, tolong bawa." Itu bener, kita ada. Oke. Sampai kayak gitu. Nah ini kan gimana cara kamu ngelolanya, Santo? Bahwa ada beberapa jasa itu sebenarnya membutuhkan sekali yang namanya trust atau kepercayaan. Bener. Iya kan? Nah itu gimana cara kamu mengingatkan buat mitra-mitra kamu bahwa pekerjaan ini juga harus membutuhkan kepercayaan? Bener. Kalau saya sih intinya saya kasih masukan ke mitra saya, ayo sama-sama nyari kerja tuh di luar susah ya kan. Kita manfaatin kerjaan yang ada ya kan. Intinya jangan gengsi ya kan. Modal kita tuh bukan orang punya ya kan. Modal kita hanya kejujuran. Saya bilang ya udah kita harus jujur. Kalau saya sih intinya kalau dia selagi benar ya silakan. Kalau dia nggak benar ya silakan. Itu kan pilihan lagi ke dia. Ya. Pernah ada yang komplain nggak nih dari ini kan kamu yang ngerekrut tuh mitra-mitranya? Pernah ada yang komplain? Ya ada yang komplain. Cuma kan saya penanggung jawabnya saya pasang badan. Saya harus ke rumahnya. Gimana komplainnya? Karena kan saya harus tahu. Harus intinya apa masalahnya? Permasalahannya apa ya, saya namanya penanggung jawab ya saya harus tanggung jawab. Peganglah si Santo ini. Bukan cuma disuruh Santo akan tanggung jawab. Oke baik, kita akan ngobrol lagi. Ada Ferry Mariadi dan Dea. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ferry Mariadi, aktor sekaligus komedian kelahiran 1974 ini pernah menikah dengan Risma Nilawati dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Harleyava Prinsi Mariadi, namun bercerai setelah 6 tahun pernikahan. Pria yang menikah lagi dengan Deswita Maharani pada tahun 2012 dan dikaruniai satu orang anak ini rumah tangganya terlihat harmonis. Bahkan Deswita dekat dengan Risma, mantan istri Ferry. Salah satunya ikut merayakan ulang tahun Risma pada Agustus lalu. Harleyava Prinsi Mariadi, perempuan kelahiran 2007 ini dikabarkan dekat dengan putra komedian Sule, Rizwan Fadilah. Karena kerap terlihat bersama seperti diberi surprise, diajak naik panggung saat Rizwan menyanyi hingga datang ke pernikahan kakak Rizwan, Rizky Febian dan Mahalini. Kedekatan keduanya diakui Lea hanya sebatas teman, terlebih karena sang ayah yang belum mengizinkan berpacaran. Benarkah Ferry Mariadi semakin posesif dengan putrinya Lea? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama dengan bapak anak yang tadi nemplok aja di pojokan ya. Tadi Santo suruh itu tetanggaan sama Deswita. Tetangga keluarga Deswita masih zaman di Cikunir. Oh, oke. Ini lengket banget lah, velas lah gitu. Kira-kira kamu kalau ini pengen minta jasa dia tuh ngapain? Ada nggak kepikiran apa gitu yang biasanya tuh untuk tugas aku? Iya, kalau mungkin lah tugas kalau saya mungkin mau minta tolongnya supaya bikin Jakarta nggak terlalu panas dan nggak terlalu macet lah. Gitu. Aduh berat banget. Berat ya. Itulah tugasnya Santo yang paling berat. Oke, kalau ini nggak boleh didelegasikan. Jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku dijawabannya fitnah atau fakta? Ferry, fitnah atau fakta kalau kamu sebenarnya kurang seret ketika anak kamu tuh diberitain deket sama cowok ini, cowok itu, karena semakin diberitain semakin dicie-ciein, takutnya nanti kamunya yang kepikiran. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta lah, kayak gitu mah kan ngapain lah dicie-ciein gitu. Nanti ada saatnya juga lah kayak gitu. Jadi kan dia ada klarifikasi ya kemarin ya. Oke. Oh ini kata ayah temenan dulu aja, nggak usah pacaran. Pengen fokus nyanyi, belum mau pacaran dulu, ditanyain orang kalian pacarannya gitu ya. Janganlah, udahlah banyakin teman aja dulu. Ini ayah nyuruh. Kamu sendiri yang mau? Iya. Ayah gimana sih responnya waktu tahu kamu tuh sering dicie-ciein, diberitain? Ayah gimana? Ayah kayaknya cuek aja deh, karena ayah tahu kayak ya udahlah temenan aja gitu. Ayah kayaknya cuek. Oke, kalau mama dan itu gimana? Ada nggak? Ya cuek juga deh kayaknya. Depan aku at least.
Mana Bapak? Apa yang dilakukan di belakang? Ya, Anda terlalu tahu saya. Saya tidak akan pernah mengotori tangan saya. Saya bergerak selalu di belakang. Oh, iya, Gitu. iya. Bagaimana caranya ketika ada sesuatu saya tidak terlihat panik meskipun mungkin dalam hati saya panik, tapi yang penting buat anak dan istri saya tetap calm down. Tahu Yang di belakang harus beres. Kemarin aku nyalon, aku nggak ngasih tahu di mana tiba-tiba tadi dia bilang, "Lah kan nyalon di sini, di mall ini." And I was like, "Okay." Aku nggak kaget, tapi kayak you know what I mean? Kok Bapak bisa Ya, tahu? gitu. Kayaknya nyuruh tadi Om Santo suruh. Om Santo, Toro. Om Ini Santo dikuntit suruh. ini anaknya kemana FBI. aja. Ya ampun, Iya, surveillance. Pak. Ya gitu ya bener. Baru kamu gitulah. kepikiran kan Iya, ternyata. Kan kelihatannya santai aja padahal. Santai, santai. Harus selalu santai lah di depan Oke, anak. baiklah. Ya, sekarang fitnah atau fakta? Kalau kamu sebenarnya juga nggak ada rahasia sama sekali sama orang tua kamu, sama ayah apalagi. Bahkan kamu suka nanya ke ayah gimana caranya nolak cowok, tapi cowoknya nggak baper. Ya fakta. Fakta. Kenapa kamu sampai kepikiran nanya itu? Ya karena aku nggak mau aku nyakitin hati orang dong. Aku juga nggak mau aku salah make a move di dunia ini kan ayah udah hidup duluan. Jadi Hidup mungkin duluan. Udah jadi tua. mungkin ayah pasti lebih tahu Punya pengalaman ya? apa yang harus aku lakuin kalau aku bingung. Oke, jawaban ayah apa? Soal apa? Itu tadi gimana cara nolak cowok supaya nggak sakit hati? Ya ayah pasti bilang kayak temenan aja gitu. Ya tapi aku juga kan ya maunya gitu tapi gimana caranya kalau misalkan cowok udah make a move banget ya terus kata ayah biasanya ya udah santai aja gitu. Kalau aku selalu memberikan apa ya, pencerahan sama Leanya bahwa kita selalu harus bersyukur ketika banyak orang yang suka sama kita. Iya. Gitu, itu adalah berkah dan anugerah yang nggak bisa Betul. kita beli dan bagaimana. Nah, bagaimana caranya anugerah yang banyak suka sama Lea itu bisa menjadi sebuah hubungan yang lama gitu, yang baik gitu. Jangan sampai bermusuhan tapi tidak menyakitkan, tapi memberikan jawaban yang tegas. Gimana ngomongnya? Ya lama lah mesti ngobrol sama Lea gitu. Jadi memang gue memberikan pandangan-pandangan sama Lea. Lea kalau misalnya cowok udah mulai misalnya udah ada tanda-tanda dia akan mengutarakan isi hati, akan suka bagaimana, ya ada perubahan yang Kelihatan lah itu makin ya, gencar, ya dia kan? bakal suka gitu. Coba Lea rubah sedikit. Iya. Jangan terlalu care, jangan terlalu ya Jangan kayak gitu terlalu lah. Dan yang bisa lihat itu kan ayah. Kadang aku tuh suka kayak, oh aku terlalu friendly ya. Iya, kayak gitu. iya, iya. Kadang kan kita misalnya, gue suka sama lu nih. Nah, lu tuh Suka nggak ngerasa kan? suka nggak ngerasa, tapi lu terlalu baik. Nah, makanya gue jadi baper, jadi Ya ke bawah. itu. Nah, itu yang gue sering kasih tau sama Lea. Gitu. Aku tahu caranya gimana. Leanya di sebelah kanan kita berteman aja, dia berubah. Tapi di baliknya ada bapaknya gini. Wah, enggak dong. Lu pikir gue genderuwo? Jujur, kadang pernah gitu nggak? Ah, dulu. Sekarang istiqomah. Ferry, fitnah atau fakta? Kalau kamu itu juga suka cerewet sama baju-baju yang dipakai sama Lea, apalagi kalau dia mau liburan ke Bali, Oh, iya. itu pasti kamu cek dulu bajunya, nutupin bagian yang kamu ingin ditutupi atau nggak? Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini.